kabarnya? Semoga kamu hari ini baik-baik saja. Hari ini saya bersama dengan Bun Bun. Halo Bun Bun, sapa-sapa ya. Jadi di acara hari ini seperti biasa di Tarot Bercerita kita akan datangin narasumber atau teman Sora untuk kita ngobrol-ngobrol, kita ajak cerita tentang pengalaman hidupnya. Mungkin ada nilai-nilai yang bisa dibagikan buat penontonnya Sora. Coba Bun diperkenalin dong dirinya. Oke, nama aku Bun Bun. Biasa sih dipanggil Bun Bun, tapi kalau mau panggil Nia juga nggak apa-apa sih. Nia Bun Bun, Nia Bun Bun ya. Tapi bukan yang dari hati ya saya. Oke, berarti panggil Bun Bun ya. Bun, ini kan penonton aku mungkin ada yang belum tahu, walaupun Bun Bun udah sering nih kemana-mana diajak. Bun Bun lebih senang dikenal sebagai apa? Dipanggilnya? Enggak, maksudnya Bun Bun tuh dikenal sebagai apa? Dukun backup, spiritualis, ibu beranak dua. Bebas sih. Ada yang manggil dukun, ada yang manggil perempuan tanah jahanam. Ada yang serem ya? Ada yang bilang ratu ilmu hitam. Jadi bebas sih, maksudnya Nggak, kalau manggil apa? Kalau saya bilangnya ratu dari makhluk-makhluk bersayap. Iya, itu kan ada lagi itu kan ratu dari makhluk saya. Jadi bebas mau manggil apa. Itu diceritain nggak apa-apa ya Bun ya nanti? Gak apa-apa. Nanti kita akan nanya kenapa makhluk bersayap, karena saya juga kemarin udah ngeliat dengan kepala mata saya sendiri makhluk bersayapnya nyamperin gitu. Bun, kita hari ini mau ngobrol-ngobrolnya santai-santai aja lah ya, karena kan Bun Bun juga udah banyak teman-teman bisa nonton Bun Bun juga di penelusurannya di channelnya Billy Christian ya. Terus ada juga di Gue Kepo. Jadi Bun Bun ini udah banyak bercerita di tempat-tempat lain. Jadi semoga hari ini Sora bisa nanyain Bun Bun yang belum ditanyain di tempat lain. Mungkin yang mau tahu tentang Bun Bun lebih personal ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang sama juga ya. Bun Bun, kalau disuruh nanya, disuruh gambarkan dengan 3 kata, Bun Bun itu 3 katanya apa? 3 kata ya? Misalnya kayak cantik, sakti. Enggak, kalau cantik enggak. Itu kan contoh. Iya. Kalau cantik enggak sih, tapi yang pasti kalau kata orang ya, katanya tegas, berani, sama berjiwa pemimpin kalau kata orang gitu. Berani orang. Ini sampai bercanda nggak apa-apa ya Bun? Nggak apa-apa. Tegas, berani, sama tadi apa? Berjiwa pemimpin. Berjiwa pemimpin. Seperti calon-calon anggota partai ya pemirsa. Jadi caleg. Jadi mungkin kalau anda yang bekerja di MPR DPR atau partai untuk ibu ini. Saya bisa narik massa. Bisa narik massa. Baik yang nyata maupun yang goib. Waduh, bener juga. Kalau kayak kira-kira butuh dukungan dari makhluk-makhluk goib, suaranya bisa diperhitungkan, Bun Bun boleh. Berarti aku sendiri ngerasa sih kalau kayak tegas sudah ngerasa sendiri. Kepemimpinan ya kan menjadi ketua sekte ya. Mau gitu juga. Terus berani, aku merasa ya berani karena Bun Bun sering ya aku perhatikan ya, aku tidak menyebut merek-merek. Kadang Bun Bun tuh bisa bicara hal-hal yang di luar mungkin berbeda dari orang lain cara pandangnya Bun Bun. Meskipun bahkan di praktisi spiritual gitu ya, yang aku Sora perhatiin beberapa statement Bun Bun tuh bisa beda gitu dari orang. Ya Bun Bun berani aja kan, kadang-kadang orang ada yang kayak aku takut nih kalau ngelawan arus nanti orang nggak bisa terima gue, nanti orang nggak suka gue. Itu gimana tuh Bun? Enggak sih, sebenarnya gini, balik lagi ya, prinsipnya gini aja, maksudnya kita nggak usah berusaha terlalu kuat untuk disukai sama orang sih. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa kayak kita udah secure ya, orang mau suka sama kita, alhamdulillah kasar ya. Orang nggak suka sama kita ya udah nggak apa-apa. Jadi maksudnya ini belum apa-apa udah berat ya, langsung dikasih pesan ya. Salah ya, terlalu berat ya saya. Berat langsung. Tuh dengerin padahal pejuang-pejuang cinta. Jadi nggak usah berusaha membuat dia suka sama kita. Kalau dia suka aja. Iya, betul. Gitu. Karena followernya Soal Sahara ini banyak yang pejuang cinta. Waduh. Jadi memang manusia kegalauan ada di sini juga gitu. Nah aku akan mengulang ini karena memang mohon maaf ya agak kurang kreatif karena ini memang dadakan. Aku akan mulai dulu dari pertanyaan yang sama. Kemarin aku udah sempat tanya sama bintang tamu sebelumnya. Kan katanya kan jadi anak indigo tuh kan sekarang udah jadi semacam kayak artis mini nih Bun ya. Maksudnya dengan yang lagi tren sekarang. Nah Bun sendiri merasa jadi anak indigo itu privilege ya? Enggak sih. Kenapa Bun bilangnya itu nggak privilege? Orang kan pada bahkan sampai ada yang ke dukun, mau buka aura, bukan buka aurat ya Bun,
buka aura, buka mata batin, mata-mata lainnya, sampai pasti Bun juga mungkin dapat DM dari banyak yang mau berguru dan sebagainya. Iya sih, benar banget. Cuman kalau memang mungkin bagi sebagian orang privilege, tapi kalau bagi aku sih enggak, karena kan gini, anugerah itu selalu datang dengan tanggung jawab yang besar. Nah, kita kalau misalnya punya kemampuan tapi kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan, salah satunya ya misalnya kita kasih tahu seseorang atau kita mungkin speak up ke publik tapi kita memberitahukan kebohongan, kan itu sama aja, maksudnya balik lagi ke moral dan nurani kita juga kan gitu. Makanya kenapa kalau menurut aku sih bukan privilege gitu, justru tanggung jawab yang sangat besar. Tapi Bun menerima tanggung jawab itu ya Bu? Iya, mau tidak mau diterima akhirnya. Dulu sih enggak ya. Nah kita tanya-tanya nih, nggak apa-apa ya Bun ya, kalau memang ada yang nggak mau diceritain nggak apa-apa, nanti boleh di skip kalau memang merasa terlalu privacy. Bun sedikit tadi ngomong aku dulu pernah lari, nah larinya tuh kayak apa nih Bun? Iya, jadi merasa kayak nggak mau jadi orang aneh aja. Pertama nggak mau jadi orang aneh karena kan dengan kita bisa lihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat gitu, kita tuh sebenarnya di antara batas tipis antara halusinasi dan kenyataan. Nah, sedangkan kalau kita misalnya berbicara tentang kayak makhluk astral yang orang lain nggak bisa lihat, kan kita bisa dilabelin dengan kata halu gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama orang lain yang mempunyai kemampuan yang sama, kan mereka itu sebenarnya secara tidak langsung memvalidasi apa yang kita lihat kan. Kadang-kadang pun kita lihat sosok yang sama gitu, atau enggak mungkin sosok berbeda tapi mungkin tampilannya sama kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya dulu itu nggak mau aja gitu, maksudnya tanpa embel-embel aneh, sebenarnya hidupku juga udah aneh gitu. Kelakuan pun sudah aneh gitu, jadi tambahin keanehan lagi kan. Dari kecil Bun berarti? Dari kecil. Oke. Nah, mungkin ini belum ditanyakan di tempat lain, Bun kalau boleh bercerita sharing ya. Ini kan pasti sedikit banyak juga berefek terhadap personal life-nya Bun gitu. How do you feel it? Maksudnya kayak misalnya kayak mungkin jadi, karena tadi kan aku udah nanya sama narasumber sebelumnya, banyak yang bilang, aduh kalau anak indigo tuh susah jodohnya, berat jodohnya gitu kan. Itu gimana Bun setuju atau Bun udah ngalamin atau gimana? Kalau buat masalah pasangan ya, karena kemarin aku sempat nanya juga kan ya Bu, memang gagal dalam rumah tangga. Kalau aku ya gagal dalam rumah tangga, dan maksudnya kayak punya pasangan lagi, misalnya kayak punya pacar, itu pasti nggak lama sih, nggak pernah yang kayak sampai bertahun-tahun gitu kayak orang-orang itu, nggak, jarang banget, susah banget. Entah sebenarnya gini, entah mungkin dari kitanya yang terlalu fokus sama dunia yang ini, dunia yang goib ini, jadi sehingga kayak kadang-kadang kita tuh mengabaikan pasangan kita gitu. Terus kadang-kadang kan kalau misalnya dulu waktu itu belum bisa ngatur yang namanya mood ya, jadi kan tiba-tiba kadang-kadang bisa yang marah-marah sampai kayak apaan tahu nggak ada masalah, tiba-tiba langsung marah-marah ke pasangan kayak gitu sih kan. Dulu itu belum bisa kontrol mood, jadi kayak orang bipolar. Kalau lagi sedih tuh bisa yang kayak sedih banget, kalau lagi marah tuh bisa yang kayak marah banget, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Karena itu ya mungkin terkoneksi juga dengan apa, lingkungan itu kan juga bisa. Salah satunya gini, karena jatuhnya ke aku kan aku tuh bisa lihat bencana. Nah jadi biasanya kalau kayak gitu udah kayak uring-uringan, udah sedih sendirian, udah kayak gitu sih. Down juga ya Bun ya? Iya kayak gitu juga, down juga, karena kan gini, percuma misalnya kayak kita dikasih tahu bencana, tapi kan kita juga nggak bisa kasih tahu semua orang. Nah terus kalau itu kan berefek terhadap personal life sendiri. Tapi kalau seandainya Bun kalau ditanya, Bun do you still want to keep this ability atau enggak? Kalau misalnya Bun punya opsi nih ya. Kalau sekarang sih ya masih. Karena masih ada tugas. Sebenarnya sih bukan masalah tugas aja, karena gini, kalau aku jujur merasa lebih nyaman jadi Bun yang sekarang. Jadi lebih menerima apa adanya. Iya, karena maksudnya prosesnya untuk jadi manusia yang lebih baik itu kan nggak gampang. Kan banyak, ada beberapa yang memang harus kita pelajari, kayak contoh ikhlas, sabar, salah satunya kita sebut ya, ikhlas, sabar gitu kan. Dan itu maksudnya cobaannya tuh nggak gampang gitu untuk kita ngelewatin sampai kita bisa naik ke level tertentu kan. Dan untuk sekarang gitu ya, untuk ikhlas dan sabar gitu, kalau gua ngerasanya sudah dapet. Jadi udah bisa. Jadi maksudnya
jadi udah bisa menerima diri sendiri apa adanya, terus ke orang-orang lain juga lebih santai, nggak ngejudge apa segala macam. Hidup pun maksudnya nggak terlalu banyak ketakutan kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mau di keep ability-nya kayak sampai sekarang sih masih mau. Karena memang ada, karena sudah berdamai ya, jadi bagian dari dalam diri ya Bun. Iya, memang sudah jadi mau nggak mau gitu, maksudnya jadi satu paket sama diri kita kan. Jadi memang udah pernah ngelewatin masa-masa orang nggak bisa nerima gitu ya Bun? Udah banget nggak bisa menerima, terus kayak dijauhi. Iya, ya kalau misalnya kayak contoh, kalau teman-teman kebanyakan nggak ada yang banyak tahu sih. Emang sengaja nggak kasih tahu ke orang-orang gitu. Terus kayak untuk ke YouTube pun tadinya sih sebenarnya nggak mau. Karena jujur aku tuh rasanya harus kayak bersembunyi gitu. Nggak boleh ada orang lain yang tahu. Makanya kenapa nggak pernah cerita ke teman-teman, salah satunya juga itu. Nah akhirnya pas udah kayak perang batin juga kan, karena waktu itu pengen tayang di YouTube-nya Billy Christian kan awalnya itu sempat perang batin juga. Tapi akhirnya kalau kata Pokemon yang ada di dalam bilang, mungkin ini sudah waktunya kamu untuk keluar. Mungkin ini sudah waktunya orang lain pun tahu. Teman-teman Sahara yang nggak tahu, Pokemon adalah pembimbing ya, yang mendampingi. Nanti mau tahu lebih banyak bisa nonton di Gua Keponya Julius Damian, supaya kita tidak mengulang lagi di sini, biar kita bisa nanya sisi lain dari seorang Bun Bun. Nah tapi kan sekarang yang Sora tahu, Bun Bun juga adalah sekarang seorang ibu ternyata, gitu ya. Ternyata tadi kelihatan banget Bu keibuannya pas udah bawa anaknya. Iya, ini baru bawa satu. Baru bawa satu. Saya punya dua. Udah harus bawa dua. Iya. Mau masuk? Ya, ini anaknya. Rene. Rene say hi. Hai. Lagi ngegambar. Lagi gambar Bunda. Nah, ini kan aku kan ternyata kan ini nggak apa-apa ya aku spill ya. Aku tuh dari awal ngeliat Bun Bun tuh memang bisa berubah-ubah gitu Bun, aku ngerasa. Cuma kadang-kadang ganteng banget, kadang-kadang laki gitu ya, ganteng banget. Cuma kadang-kadang tuh kayak hari ini keibuan sekali gitu ternyata. Karena mungkin efek Pokemon ya Bun. Efek Pokemon. Efek Satunya efek Pokemon. Makanya kenapa kadang-kadang kalau misalnya anak yang punya kemampuan itu pergi ke sekolah pasti maksudnya bipolar. Itu pasti. Kalau nggak berkepribadian ganda ya. Iya, sebenarnya kadang-kadang kan bisa berkepribadiannya tuh lebih dari satu atau dua sebenarnya. Lebih dari dua pun banyak. Tapi kan pasti beda-bedanya bipolar. Ya karena memang benar kadang-kadang kita berubah-ubah. Tergantung lagi kostum mana yang dipakai. Betul. Dan tapi sebenarnya berubah-ubahnya itu bukan karena kita bilang kita berubah-ubah, tapi orang yang sadar kalau kita tuh seakan-akan kita berubah image. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bun, ini perubahan image ini nih, itu memang atas kesadaran Bun Bun. Like Bun Bun yang kayak oke, ini yang ini on nih, yang lebih maco on atau yang lebih keibuan on. Itu Bun Bun yang ngatur atau memang dari Pokemon Bun Bun yang kayak ini this is the time kamu harus yang seperti ini gitu? Sebenarnya bukan aku yang ngatur, mereka yang ngatur. Mereka yang ngatur. Jadi kalau misal contoh kayak penelusuran gitu, pergi ke suatu tempat, nah nanti mereka switch sendiri siapa yang tempat ini harus siapa, tempat ini harus siapa gitu. Canggih juga ya Bun Pokemonnya ya. Canggih loh, otomatis loh, langsung otomatis ya. Otomatis ganti. Oh, karena memang udah bonding banget sama Bun Bun juga ya berarti. Iya, memang sudah. Tapi lama juga. Karena pas mereka switching itu Bun Bun sadar, pasti tahu siapa gitu. Oh gitu. Terus orang ada yang pernah nanya nggak? Maksudnya, Bun ini kayak gini aneh gitu. Bun Bun jelasinnya gimana nih ke orang awam? Ya kadang-kadang paling misalnya kayak contoh gini, ketemu sama misalnya kayak penjual makanan lah contoh ya, penjual makanan. Mereka tuh udah tua. Terus misalnya aku pergi 3 orang gitu. Nah, yang 2 orang ini dipanggilnya Mbak, tapi penjual ini manggil aku tuh pasti Ibu. Ibu gitu. Nah, kalau udah kayak gitu beda. Iya, berarti lagi energinya ibu-ibu, berarti feminin gitu. Nah, terus waktu itu pernah pergi beberapa kali sih, maksudnya dipanggil kayak Mas, Bang, Bro, Om. Nah, berarti energinya lagi muncul gitu. Tapi kan aku spill dikit ya Bun, yang itu nggak apa-apa ya. Yang waktu main aku sempat ngecekin pakai kartu tarot kan juga Bun Bun ternyata kartunya di Empress. Gitu, nanti aku tampilin di sini. Di Empress kan ternyata, jadi memang ya keibuan ya. Berhubungan ibu itu bisa banyak, bisa berhubungan dengan sosok para ibu. Jadi bisa ibu manapun,
atau sosok-sosok Dewi itu juga bisa ya, atau memang nanti mungkin Bun Bun cerita ada koneksi kemana, karena aku nangkepnya gitu, ibu, Dewi, sama Indonesia sendiri kan sebenarnya ibu ya, Nusantara ini kan apa, ibu pertiwi gitu. Jadi makanya aku ngerasa kayak langsung Bun Bun bilang kayak lagi bercanda kan gini, iya aku mah kadang-kadang ganteng, iya sih, cuman kadang-kadang kalau aku lagi dekat Bun Bun pasti bawaannya mau manggilnya Bunda. Kemarin juga ada teman kita satu langsung kayak Bunda gitu. Pasti orang manggilnya ibu atau Bunda biasanya. Iya, memang. Malah aku awal-awal belum nonton aku mikir gini, oh Bun Bun tuh kayak Bunda gitu kali ya. Gitu. Padahal bukan. Oke, terus ini sedikit personal lagi Bun tentang Bun Bun, mungkin bisa cerita. Nah Bun Bun kan udah punya 2 anak nih. Gitu. Gimana sih keseharian Bun Bun yang kan ini dukun backup nih kesannya, wah kalau di penelusuran atau apa kan Bun Bun selalu menjadi beda-beda. Bun Bun sendiri gimana ngerasanya kayak, karena kalau aku perhatiin kan anak Bun Bun yang 2 ini kan juga memang let's say memang mengikuti jejak mamanya ya gitu. Terus Bun Bun sendiri gimana nih mendidik mereka sebagai seorang ibu yang special edition dengan anak yang special edition? Iya, paling kalau misalnya masalah sosok gitu pasti selalu bilangnya jangan takut gitu. Itu dia dari kecil udah langsung ngomong ya? Dulu itu dia kecil itu punya dia tuh punya teman. Kalau untuk Rene ya, dia tuh punya teman, terus dia bilang namanya Haji Eno. Jadi iya Haji Eno. Nah terus udah gitu namanya Haji Eno kata dia bilang, itu waktu dia dari umur dia 3 tahun lah tuh nama udah keluar. Iya, nama tuh udah keluar nama itu. Nah jadi ceritanya pas itu kita orang rumah pikir oh mungkin dekat rumah kali ya yang namanya Haji, dia kan suka dulu dibawa ke ART tuh kayak ke warung kemana tuh suka dibawa gitu, mungkin orang-orang yang tinggal dekat situ ya, dekat sekitar. Akhirnya coba tanya kan sama RT, emang tetangga-tetangga kita sini ada yang namanya Haji Eno atau enggak ini dekat warung gitu, ada nggak sih yang namanya Haji Eno? Enggak ada gitu. Terus pas udah gitu akhirnya tanya lagi dong sama anaknya, Rene itu Haji Eno kamu kenalin mana? Aku cari kok di sini nggak ada yang namanya Haji Eno. Dia bilang, ya kamu nggak akan bisa cari lah orang dia namanya di Jeruk Purut. Dan dia belum pernah ke Jeruk Purut? Itu kan kalau kita dekat kuburan Jeruk Purut. Langsung merinding ya? Dia kan memang sering lewat situ kan. Dulu kan dia kan waktu pas umur 3 tahun, Rene tuh sebenarnya bukan dari 3 tahun. Dari umur 7 bulan itu Rene memang aku titipin ke daycare. Terus udah gitu, jadi kalau di daycare itu kan maksudnya bisa bergaul sama anak-anak seumurannya kayak gitu kan. Nah dia tuh kalau pulang pergi ke daycare itu pasti selalu lewat kuburan Jeruk Purut. Terus udah gitu makanya kenapa dia bilang katanya kamu gak akan bisa ketemu sama Haji Eno karena Haji Eno rumahnya di Jeruk Purut katanya. Agak serem ya kayaknya Rene itu kayaknya mainnya di daycare-nya kayaknya agak sebelahan sama dimensi sebelah ya Ren ya, jadi agak astral gitu. Tante agak takut juga Rene ya. Lagi gambar setan juga bisa. Lagi gambar setan, aduh makasih Rene, tak malam tante tidur sendiri, takut ya. Tapi berarti dari kecil dia udah berani ya? Iya, dari kecil udah kayak gitu. Terus misalnya kayak ngelihat sesuatu yang mungkin baru gitu kan, namanya masih kecil kan takut kan. Terus nanti dia bilang dulu dari kecil tuh dia bilangnya bukan hantu atau setan, dia bilangnya zombie. Jadi dia bilang ada zombie. Terus udah gitu dia langsung biasa ngadu gitu kan, Bunda ada zombie. Terus gini, Bunda bilang apa sama kamu? Jangan takut sama zombie karena zombie takut sama Bunda. Iya udah. Jadi dia udah nggak takut lagi, udah gitu doang. Tapi ini kan nurun nih Bun, dari Bun Bun ke Rene atau ke anaknya Bun Bun yang satu lagi, ada 2 kan Sahara. Nah itu memang dari Bun Bun dari keluarga juga ada turunan. Kamu udah keturunan. Keturunan bokap kan juga bisa. Memang udah keluarga dukun ya Bu ya? Iya. Terus udah gitu kakek, maksudnya dari nyokap ya kakek itu kan bisa juga. Pantes ya aura-aura dukun dia. Iya, jadi kalau dibilang keturunannya dari siapa, justru dua-duanya kuat. Tapi di dalam keluarganya Bun Bun itu, dalam anaknya maminya Bun Bun, mama cuma Bun atau semua? Cuma anakku aja. Kan kita 3 bersaudara, tapi yang bisa cuma aku aja. Yang anak perempuan Bun Bun aja? Satu-satunya ya. Anak perempuan satu-satunya? Iya, di tengah, anak tengah. Anak tengah dan perempuan satu-satunya? Perempuan satu-satunya. Justru dititipin begini? Iya, jadi kan ceritanya dulu waktu masih kecil, bokap itu pernah bawa Ibu Megawati. Nah pas udah gitu
Minta dong. pas lagi ke rumahnya Ibu Megawati, Gak dia apa-apa ya, guys, ketemu ada iklan. sama paranormal dulu Permadi, tahu? Pernah dengar. Iya. Nah, Bapak Permadi ini kan dia nggak pernah main ke rumah ya, cuman kenal sama bokap doang karena pas di kerjaan gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang gini sama bokap gitu, kamu punya anak perempuan ya? Padahal nggak tahu, dia belum pernah ketemu, dia belum pernah ke rumah, terus nggak tahu juga kalau punya anak perempuan dia gitu. Terus dia bilang anak perempuan kamu harus diruat, itu bahaya gitu. Terus beneran diruat ya? Diruat? Tapi percuma ya kan kayaknya diruat juga. Iya nggak mempan, emang kalau udah mau jadi aja. Mau dirukui, maksudnya gini, kalau orang bilang kan, oh ya supaya ini dirukiah apa segala macam, tapi sebenarnya rukiah itu efeknya tuh bukan permanen tiba-tiba kita ketutup Aku pengen mata cerita batin sesuatu. selamanya. Apa aku lihat hantu? Iya, kita ngeliat. Iya. Nenek-nenek. Aku tanya lagi lah. Iya. Iya. Spiritnya baik. Iya baik. Tetap aja tante takut sayang. Ada di pikiran aku. Iya. Ya ampun. Kalian malam ini jangan ada yang pulang ya. Kalian semua nemenin aku. Saya penakut guys. Yes. Oh yes. Jangan bilang yes. Oke lanjut. Itu kalau pengen nandain yes atau no, aku kok bilang yes kalau kepala aku terus sakit tandanya itu benar. Kalau aku bilang kalau kepala aku sakit tandanya Nah itu kamu pasti benar. langsung jadi penasaran ya. Nanti kali kita coba diskusi mamanya boleh nggak Rene di sini. Oke. Jadi gitu ya Bun ya. Maksudnya jadi kira-kira berat ya Bun punya anak dengan, tapi karena mamanya udah gini lah ya, beratnya sih kadang-kadang kayak Enggak sih, sebenarnya gini kan, kalau misalnya kayak ada anak-anak yang punya kemampuan juga, kalau misalnya keluarga mendukung sih sebenarnya nggak berat. nggak berat ya. Iya, kalau keluarga mendukung, keluarganya support dan keluarga tahu gimana caranya. Berarti keluarganya Bun Bun support semua ya. Support semua, karena kalau dari kan gini, satu bokap bisa, terus udah gitu kalau dari nyokap kan bapaknya dia juga bisa, Oh iya. cuman udah meninggal gitu, kakek dari nyokap tuh kan udah meninggal. Nah terus udah gitu jadi keluarga memang untuk hal-hal seperti ini terbuka gitu. Dan dulu pun waktu masa awal-awal waktu pas aku lagi masih kayak nggak terima pas segala macam, itu justru orang tua yang bilang udah terima aja nggak apa-apa. Nah justru nanti kamu kalau misalnya semakin kamu tolak ya semakin kamunya yang dikejar gitu. Jadi tapi selain daripada itu ya udahlah Bun Bun seperti mama-mama pada biasanya ya, karena pada kepo nih apa jangan-jangan anaknya dikasih kemenyan. Anaknya nggak dikasih kemenyan guys. Enggak sih, anak nggak dikasih kemenyan, cuman maksudnya gini, di rumah punya papan wija lah. Itu dia minta Bun. Enggak sih, sebenarnya itu aku yang beli. Nah, aku yang beli kan, tapi Dia minta main. mau main gitu. Agak serem. Iya, jadi papan wija punya, kartu tarot punya, terus udah gitu. Anak lain main kartu Shinchan, Gambaran, kartu ya, Barbie gitu ya, dia gambarnya. Kalau dia ya minimal spiritual lah di mainannya. Dan nggak pernah takut dari kecil. Enggak sih, enggak takut dia biasanya. Cuman kalau misalnya kayak takut ya paling gitu doang. Tapi sama anak lain berarti dia itu oke Bun. Maksudnya apa? Takutnya kan ada anak lain yang kayak apa? Ih, Rene aneh keluarganya, mamanya gitu. Ada yang pernah kayak gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak, kemarin kebetulan juga salah satu orang tua murid dari sekolahnya Rene ada yang nonton YouTube kan. Terus dia bilang gini, Malah mau konsultasi lagi jangan-jangan. betul, malah konsultasi. Malah konsultasi. konsultasi gitu. Dia bilang katanya nonton YouTube terus akhirnya malah jadi konsultasi, tapi ya udahlah. Maksudnya kayak kalau aku pribadi gini, maksudnya gini, kalau sampai pun orang tahu gitu kan, orang nonton YouTube ya sudah terima konsekuensi. Pada saat memutuskan untuk ada di YouTube, jadi udah terima konsekuensi untuk dihujat, dibilang halu, Anggap dukun segala macam gitu. Jadi udah ya udah. Nah itu tadi ngomongin soal konsultasi, Bun Bun buka konsultasi enggak? Kenapa? Kita pause dulu karena sudah mau habis waktunya, kita akan ke segmen